Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Tidak terasa Daihatsu Ayla sudah hampir 4 tahun berada di antara kita. Mobil ini pertama kali masuk Indonesia di pertengahan 2013 bersamaan dengan munculnya skema LCGC dari pemerintah dan mobil ini menjadi hits di pasaran. Dan selama kurun waktu itu hingga sekarang mereka belum pernah melakukan ubahan sampai hari ini. Sekarang mereka melakukan facelift di 2017 dan bukan hanya perubahan kosmetik tapi juga spek teknisnya berubah karena mereka sekarang memiliki mesin baru pula. Sekarang di sebelah saya sudah ada unitnya, kita lihat apa saja perubahan yang ada. Sebelumnya, Daihatsu Ayla hanya memiliki satu jenis mesin yaitu 1000 cc 3 silinder bertenaga 65 PS dan torsi 86 Nm. Mesin itu masih ada setelah facelift, tapi unit yang di sebelah saya ini berbeda karena ini adalah varian baru dari Ayla bermesin 1200 cc 4 silinder dengan tenaga 88 PS dan torsi 108 Nm. Mesin ini sama persis dengan yang dipakai oleh Daihatsu Sigra. Kami sudah pernah mencoba mesin ini, sangat capable untuk melajukan Sigra yang 7 penumpang dan kami yakin dia akan lebih capable dan memberikan performa yang lebih sporty di Daihatsu Ayla. Sama halnya seperti varian 1000 cc, varian 1200 cc ini juga ditemani oleh dua jenis pilihan transmisi. Yang pertama adalah manual 5 speed serta otomatis 4 speed yang menyalurkan tenaganya ke dua roda depan. Untuk 1200 cc, dia sudah dilengkapi dengan teknologi katup variabel dual VVT-i. Oke, sekarang kita lihat bagian lainnya. Dan memang dia belum dicat sewarna bodi, tapi ini adalah mobil yang memang disiapkan untuk harga yang terjangkau, sehingga buat apa membuang biaya lebih lagi untuk mengecat bagian dalam, sedangkan bagian ini sangat jarang kita lihat. Ubahan yang paling besar yang langsung bisa terlihat oleh mata adalah desain bumpernya. Bukan hanya di 1200 cc, tapi di varian 1000 cc juga bumpernya berubah menjadi lebih sporty dan elegan atau berkelas. Itulah yang terlihat dari perubahan bumper di Daihatsu Ayla ini. Untuk varian 1200 cc, bumper ini juga dilengkapi oleh dua buah daytime running light yang berteknologi LED. Berita baiknya untuk Anda yang sudah pernah punya Daihatsu Ayla sebelumnya, bumper di tipe 1000 cc itu bisa dipindahkan langsung ke tipe lama tanpa modifikasi apapun. Jadi kalau Anda ingin penampilan Ayla lama Anda seperti yang facelift, Anda tinggal ganti bumpernya. Tapi bumper yang 1200 cc ini lengkap dengan chrome besar di tengahnya, itu tidak bisa diaplikasikan ke Daihatsu Ayla yang lama. Karena model ini bumpernya menyesuaikan dengan lampu yang juga baru serta kap mesin yang bentuknya berbeda. Untuk varian 1000 cc tidak ada perubahan lampu sama sekali baik di depan maupun di belakang, hanya ada penambahan lampu mundur tambahan di bagian pinggir bagasi di samping lampu originalnya. Tapi untuk 1200 cc terjadi perubahan yang sangat drastis, bukan hanya dari bentuknya tapi juga teknologinya, karena sekarang lampu sudah menggunakan teknologi proyektor untuk lampu utama, sedangkan untuk lampu senja itu sudah menggunakan teknologi LED yang membentuk garis pada saat kita menyalakannya di senja hari, sehingga dia terlihat seperti DRL, padahal DRL aslinya ada di bagian ini. Warna, ada satu warna baru seperti yang Anda lihat ini adalah orange untuk Ayla facelift ini, tapi hanya tersedia di 1200 cc. Sedangkan untuk varian 1000 cc, pilihan warna masih sama seperti sebelumnya. Kalau Anda melihat spoiler ini tidak tersedia untuk seluruh varian, ini hanya untuk varian 1000 cc dan 1200 cc yang di belakangnya ada embel-embel Deluxe. Jadi varian Deluxe ini sudah mendapatkan spoiler dan body kit di sekeliling mobil. Bagi Anda yang ingin terlihat lebih sporty. Baik Ayla 1000 cc maupun 1200 cc memiliki ban yang sama persis, yaitu berukuran 175/65 R14 dan menggunakan produk dari Bridgestone, yaitu Bridgestone Ecopia yang merupakan ban eco yang mestinya rolling resistance-nya lebih rendah. Tapi untuk pelek, khusus 1200 cc ini memiliki desain pelek yang berbeda dengan warna two-tone dan bahan aluminium yang kelihatan lebih mewah dibandingkan yang 1000 cc. Satu yang bisa agak mengkhawatirkan ketika kita membeli mobil semungil dan seterjangkau ini adalah faktor
keselamatannya. Dan seperti Anda bisa lihat, memang sewajarnya mobil ini tidak memiliki plat yang tebal dan ini memang platnya biasa saja. Tapi untuk melindungi Anda dari tabrakan samping, mobil ini dilengkapi oleh side impact beam yang ada di semua varian. Serta bagaimana untuk tabrakan depan, memang varian facelift ini belum ada uji tabraknya, crash testnya. Tapi varian sebelum facelift itu sudah pernah melakukan tes tabrak di Asian NCAP dan hasilnya mendapatkan bintang 4. Mobil yang kami syuting kali ini juga sudah memiliki lampu sen di spion dengan desain yang berbeda dari varian 1000cc. Dia lebih menonjol dan terlihat lebih mahal. Sayangnya ABS belum tersedia di semua varian dari Daihatsu Ayla. Mobil yang kami syuting ini adalah tipe tertinggi dari Ayla facelift, yaitu 1.2R Deluxe. Jadi selain ada spoiler di sekeliling bodi seperti yang tadi sudah kami sebut, juga ada panel chrome di bawah kaca belakang. Dia sudah dilengkapi dengan wiper belakang, tapi elemen pemanas itu juga belum hadir. Bisa sedikit merepotkan pada saat Anda melewati daerah yang dingin dan mengembun di dalam. Sekarang kita lihat bagasinya dan belum ada tuasnya, masih seperti sebelumnya, kita harus buka dari dalam. Kapasitasnya sama persis dengan sebelumnya. Memang bukan yang sangat lega, tapi ini sangat memadai untuk 2 buah koper medium. Daihatsu juga menyediakan cargo net untuk membuat barang-barang bawaan Anda itu tidak berantakan. Dia juga ada deck yang akan membantu Anda mengamankan barang di bawah sehingga tidak bisa diakses oleh pencuri walaupun dia memecahkan kaca belakang. Dan untuk memperbesar kapasitas bagasi, Anda selalu bisa melipat bangku belakangnya walaupun tidak bisa dilipat split 50-50 atau 60-40, tapi harus dilipat semuanya. Untuk ban serep, dia ukurannya sama persis dengan ban yang dipakai di mobil ini di luar, tapi peleknya bukan aluminium melainkan kaleng. Di sini Anda bisa lihat ada 2 buah sensor parkir, dan sensor parkir ini sudah tersedia sejak varian 1.0X ke atas. Ini perubahan bumper belakangnya memang terlihat keren. Bahkan knalpotnya juga sudah dilengkapi dengan chrome di muffler tipnya. Serta tarikan garis ini memang membuatnya terlihat kokoh dan sporty, serta tempat plat nomor ini panjang sekali. Spoiler ini tersedia sejak varian 1.0X ke atas, sedangkan lampu yang baru ini, seperti saya bilang tadi, hanya untuk varian 1200cc dan nyalanya memang seperti huruf L. Sen dan lampu mundur ada di sini, sedangkan yang ini tidak mempunyai fungsi apa-apa untuk menyalanya lampu, dia hanya reflektor untuk memantulkan cahaya dari lampu mobil belakang. Bagian dalam dari Ayla ini juga memiliki sejumlah perubahan. Sekarang kita masuk ke dalam. Sekarang Ayla memiliki kunci dengan immobilizer, namun sayangnya kunci ini hanya tersedia untuk varian 1200cc. Padahal kami menilai kunci dengan immobilizer harusnya hadir di semua varian, mengingat Ayla adalah mobil yang sangat populer sehingga wajar jika menjadi incaran maling. Desain interior tidak berubah dari sebelumnya, namun untuk varian 1200cc ini memiliki trim berwarna gelap yang lebih terlihat mahal dibandingkan yang warna terang seperti di 1000cc. Serta untuk 1200cc juga sudah ada bahan fabrik di bagian trim pintu. Corak dari kursi juga berbeda dibandingkan 1000cc. Dia juga lebih gelap dan fabriknya ini sama seperti yang di trim pintu. Namun yang saya kurang suka adalah tetap saja dia belum memiliki headrest yang terpisah dengan bangku ini. Oke, ini saya tingginya 177 cm dan oke lah masih tersangga sedikit, tapi saya lebih prefer kalau ini bisa ditinggikan sedikit. Mungkin kalau Anda tingginya di bawah saya itu tidak terlalu masalah dengan jok yang headrestnya menyatu ini. Audio ini yang berbeda untuk varian 1.2R. Artinya varian yang termahalnya memiliki audio double din dan sudah dilengkapi dengan layar sentuh. Memang dia tidak begitu gampang mengoperasikannya karena semuanya hanya tombol sentuh, tidak ada tombol yang fisik. Namun untuk 1.2R yang menggunakan audio ini sudah memiliki tombol pengaturan audio di setir. Sedangkan untuk varian lainnya, untuk yang 1000cc dia memakai double din seperti biasa seperti sebelumnya. Yang mengherankan adalah varian 1.2R
X yang satu level di bawah R, justru dia hanya single DIN audionya. Oke, sekarang kita lihat untuk instrumen itu tidak ada perubahan sama sekali dibandingkan versi sebelumnya. Begitu juga dengan posisi mengemudi. Posisi mengemudi di mobil ini bukan favorit saya tidak begitu menyukai posisi mengemudi di sini. Mungkin karena saya tinggi sehingga kaki saya panjang, sehingga kalau kaki saya itu pas, setirnya terlalu jauh. Sedangkan kalau kaki saya itu, kalau tangan saya itu pas, kakinya terlalu dekat. Tapi untuk orang yang berpostur lebih rendah dari saya, mungkin ini bisa lebih nyaman. Tapi ini bukan posisi mengemudi untuk saya. Sekarang kita lihat belakangnya. Saya paskan dulu posisi mengemudinya. Oke. Ini adalah posisi mengemudi saya, dan Anda bisa lihat bahwa ruang kakinya sangat lega untuk mobil seukuran ini. Begitu juga dengan ruang kepalanya. Pada saat generasi pertama Daihatsu Ayla itu keluar di 2013, dia kursinya itu lebih rendah dari ini, sehingga Anda duduknya seperti cingkrang dan tidak tersangga dengan baik pahanya. Tapi setahun atau 2 tahun yang lalu Daihatsu melakukan improvement dengan menebalkan bangku, sehingga sekarang saya yang setinggi ini pun memiliki penyangga kaki yang sangat baik. Kemudian sandaran kepala juga ini jauh lebih baik dibandingkan di depan, karena dia memiliki headrest terpisah yang bisa ditinggikan. Jadi ini adalah kabin yang luas dan dia juga cukup praktis, karena memang dia ada penyimpanan di pintu di kanan dan kiri. Itu sangat kecil, tapi Anda bisa memanfaatkan konsol di tengah depan ini untuk memasukkan barang, karena dia space-nya oke lah, lumayan untuk membawa barang seperti dompet atau kunci, CD, itu bisa dimasukkan ke sini. Dia build quality-nya memang bukan yang baik, tapi setidaknya menambah kepraktisan untuk menyimpan barang-barang. Cup holder di tengah ada 2, di pintu belakang ada 2, kanan dan kiri, di pintu depan ada 4 di kanan dan di kiri, bahkan di tengah juga masih ada 2 lagi. Secara total mobil ini memiliki 10 cup holder dan 2 laci penyimpanan tertutup. Kepraktisan yang luar biasa untuk mobil sekecil ini. Untuk keselamatan penumpang belakang, dia menyediakan 3 seatbelt untuk penumpang belakang. Memang yang 3 titik hanya di kanan dan di kiri, sedangkan yang di tengah ini menggunakan 2 titik. Serta kalau Anda membawa anak juga Anda bisa tetap merasa aman, karena dia juga dilengkapi dengan child lock. Ya, seperti ini. Yang walaupun kuncinya dibuka, dia tidak bisa membuka pintunya. Tolong dong bukain. Thank you, Danu. Seperti anjuran pemerintah untuk mobil LCGC, peraturannya juga, baik varian 1000 cc maupun 1200 cc dari Ayla ini dianjurkan menggunakan bahan bakar minimal oktan 92. Daihatsu Ayla dibuat untuk menjangkau hampir semua kalangan. Makanya mereka pun menyediakan varian sangat banyak. Mesin ada 2 pilihan, transmisi ada 2 pilihan, serta trim juga ada beberapa pilihan. Secara total, mereka memiliki 9 varian dan harganya memang naik sedikit dibandingkan versi sebelumnya untuk yang 1000 cc, sedangkan yang 1200 cc sudah pasti memang akan lebih mahal lagi. Dan untuk harga persisnya Anda bisa lihat daftarnya di sini. Secara umum, ubahan yang dilakukan Daihatsu pada Ayla ini sangat positif untuk sebuah facelift, karena bukan sekedar hanya mempermanis sedikit di sini di situ, tapi mereka mengubah secara drastis visual dari mobil ini, dan itu membentuk impresi yang berbeda dibandingkan orang melihat Ayla yang lama. Bukan itu saja, selain tampilan yang bertambah cantik, mereka juga memberikan konsumen tambahan pilihan spek, sehingga konsumen di Indonesia memiliki lebih banyak lagi alternatif untuk memiliki Daihatsu Ayla. Kami rasa beginilah seharusnya facelift dilakukan. Jadi begitulah hasil review first impression kami terhadap Daihatsu Ayla facelift 2017. Tidak sabar rasanya kami ingin mencoba mobil ini di jalan raya untuk melakukan test drive yang proper, terutama tipe yang 1200 cc ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, serta komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, serta subscribe ke channel kami jika Anda belum. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di review kami selanjutnya.